ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah anak-anak ya. Siapa yang pagi ini tadi pergi duluan? Siapa? Raka? Iya. Iya, itu namanya kita sudah disiplin. Apa semuanya sudah datang semua pagi hari ini? Anak-anak, mulai hari ini kan kita memasuki yaitu tahun pelajaran baru ya, 2023. Ya. Anak-anak sudah semangat semua? Ya. Nah, untuk pembelajaran kita di kelas 6 ini tentunya kita akan memulai keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah apa? Itu salah satu contohnya saling menghargai ya. Keyakinan yang didasari dari dalam diri kita, yang bernilai positif, yang dapat kita terapkan secara bersama-sama di dalam kelas, sehingga kita dapat menerapkannya secara bersama-sama. Kita buat dulu sehingga terjadinya interaksi belajar mengajar yang disiplin positif atau kegiatan yang positif ya. Nah, siapa lagi yang tahu? Selain menghargai tadi ada lagi? Saling menyayangi ya. Nah, untuk apa kita membuat keyakinan kelas? Agar kita antara kita di dalam kelas ini ya, sama-sama mematuhi keyakinan kelas yang kita buat. Jadi tidak boleh kita langgar karena kita sendiri yang sudah menentukan keyakinan kelas buat kita semua. Ya. Nah, sekarang nanti Ibu ada kertas anak-anak ya. Nah, ini Ibu bagikan ya. Satu orang satu, nanti kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian terapkan di dalam kelas kita untuk pembelajaran kita ya. Ya, boleh satu atau boleh lebih dari satu ya. Nanti kita sepakati bersama. Setelah kalian tuliskan, nanti tempel di papan tulis ya. Dibacakan dulu ya. Ya, nanti ditempel, dibuat namanya nah ya. Ya, misalnya Cherry, Karisma Putri, keyakinan kelasnya apa ya? Tulis. Boleh satu orang satu boleh minimal ya. Ya, nanti ditempel ya. Kita yakini secara bersama ya. Lupa bernama ya. Tulislah yang sudah dibagikan. Tulis.
Raka, kalau sudah tempel. Satu orang satu saja ya nak. Tempel. Tempel di bawah sini. Keisha tidak boleh makan di kelas. Badai apa badai? Saling menghormati sesama. Saling menghormati ya badai. Saling menghargai. Membuat keyakinan kelas dari kita untuk kita ya. Pertama, Aisyah, saling menyayangi. Kita tulis dulu di sini, Aisyah tadi. Saling menyayangi. Yang kedua, Keisha tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh. Makan di kelas. Terus Nova, saling menghormati. Saling menghormati. Iya. Terus Fadila, disiplin. Fadila, disiplin. Ini kita pindah ke sini saja nak ya. Disiplin ya. Kemudian Wardia, disiplin, saling menghargai. Ada tak? Ada, sudah ya. Menghormati, di sini menghargai kita tambahkan ya. Saling menghargai. Yang sudah ada kita tulis lagi ya. Saling menghargai sudah ada. Ini cari ini terbalik. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu termasuk di sini. Disiplin. Tidak bisa ditulis. Terus ini apa? Saling menghormati sudah ada. Mika, saling menghargai, menghormati sudah ada.
saling menghargai, disiplin, tidak boleh makan di kelas, saling menyayangi, menghargai, saling menyayangi sudah ada, ya saling membantu sesama. Nah ada lagi saling membantu, Adril Hidayat, saling membantu, saling membantu, Nah sekarang kita sudah dapat 8 yang kita sepakati. Tadi ada yang sama banyak ya. Nah 8 ini kita buat dulu menjadi kalimat positifnya, sehingga nanti terbentuk keyakinan ke kelas yang kita sepakati bersama-sama. Coba nomor 1, saling menyayangi sesama guru dan siswa. Tulis nomor 1, sesama guru dan siswa saling menyayangi satu sama lain. Ya, sesama guru dan siswa saling menyayangi satu sama lain dalam kelas. Satunya, sesama guru dan siswa saling menyayangi satu sama lain. Yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Saat pembelajaran, kegiatan berlangsung, tidak ada yang boleh makan di dalam kelas. Ya, yang kedua itu ya. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran di dalam kelas harus saling menghormati. Tahu menghormati? Tahu. Jika ada teman yang berbicara, kita diam. Itu samanya menghormati. Jika guru menjelaskan, kalian diam. Jika ada yang bertanya, baru silakan menjawab. Ya. Saling menghormati itu. Siapa yang berbicara, kita diam. Kalau ingin berbicara, tunjuk tangan. Ya. Kemudian yang keempat, disiplin. Apa saja contohnya? Misalnya datang tepat waktu, istirahat tepat waktu, pulang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan mengerjakan PR tepat waktu. Intinya disiplin ini kita harus tepat waktu dalam mengerjakan atau datang tepat waktu, ya. Kemudian menghargai tadi termasuk juga menghormati, ya. Menghormati dan menghargai. Maksudnya tadi termasuk ya menghormati dan menghormati ini. Kalau ada teman bicara, guru bicara, diam, dan kalau ingin bertanya silakan tunjuk tangan. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Saling menghargai teman. Kalau temannya bertanya, jangan ditertawakan, ya. Kemudian yang keenam, menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama. Kemudian yang ketujuh, bertanggung jawab. Contoh apa bertanggung jawab? Jadi bertanggung jawab seperti apa? Jadi bertanggung jawab. Apa yang tahu bertanggung jawab itu? Apa bertanggung jawab apa? Apa? Bertanggung jawab. Iya, ada apa? Ya. Jadi bertanggung jawab apa yang kita diberikan harus dikerjakan dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian saling apa? Membantu. Contohnya? Contoh membantu apa? Misalnya ada teman yang lupa bawa pensil, yang kesusahan, kita harus saling membantu. Kita harus saling membantu bersama. Keyakinan kelas ini kita terapkan di dalam kelas kita, di dalam pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Dewan Guru dan staf SDN 24 Rambutan yang sangat berbahagia hari ini. Alhamdulillah ya, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kantor SDN 24 Rambutan ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SDN 24 Rambutan yang kita cintai ini. Di sini saya sangat berterima kasih kepada seluruh Dewan Guru dan staf atas waktu yang diberikan sehingga dapat hadir dan menerima materi ataupun yang akan saya jelaskan mengenai diseminasi penerapan budaya positif di SDN 24 Rambutan ini. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak, di sini juga saya bukan berarti bisa ya, kita sama-sama belajar dan saya juga belum begitu banyak mengerti karena di sini bukan saya merasa lebih hebat dari Bapak Ibu, mungkin kesempatan saja yang saya duluan ataupun apa yang saya bisa, saya akan menerapkan dan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua apa-apa yang sudah saya terapkan di CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin ini, sehingga kita sama-sama dapat mengkomunikasikannya, dapat menerapkannya di sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing, kita sama-sama belajar bersama ya. Untuk diseminasi penerapan budaya positif ini, coba lihat. Di sini ini ada, perkenalkan dulu fasilitator saya. Di CGP itu ada Bapak Prapto Nugroho MPD dan saya sendiri Citra Selviani, dan pengajar praktik saya Ibu Sutarmi SPD. Kemudian untuk konsep utama modul budaya positif ini ada pertama, perubahan paradigma belajar di disiplin positif, dan juga ada kebutuhan dasar manusia yang sangat kita butuhkan. Coba Ibu pindah di sini, Ben. Untuk lebih ininya ya. Nah, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk memperdalam, untuk saya melanjutkan lagi materi ini, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu kita ice breaking dulu ya. Tolong Bapak Ibu kita ice breaking untuk nambah semangat kita pada hari ini. Seluruhnya berdiri Bapak Ibu ya. Di sini maju nak, baju Bapak Ibu. Ya maju, beban di sini di depan. Berbaris Bu, berbaris ngadep ke depan. Nah ya, perpanjang ya. Ya, sini kita maju ke dulu ya. Ya. Kata kuncinya ya, kata kunci ice breakingnya, judulnya menangkap Eli ya Bapak Ibu, menangkap Eli. Jadi kalau saya menyebutkan kata Eli, tangkap telunjuk tangan temannya. Jadi tangannya, telunjuknya, nah ya, diangkat. Ingat kata Eli ya. Jika saya menyebutkan kata Eli, tangkap telunjuk temannya ya. Ya. Jadi kalau sudah tangkap berarti menang ya. Nah, instruksinya ya.
Ingat kata Eli. Tangannya diangkat semua, Bapak Ibu, tangannya ya. Di sebuah desa yang sangat terpencil, hiduplah satu keluarga yang sangat harmonis dan bahagia. Nah, belum ya. Nama anak-anak dari keluarga ini adalah Ella, ibu-ibu. Belum. Ella ya. Elo, Eli. Siapa yang duluan tadi? Pak Alex Eli lagi. Masih. Mereka dulu sangat harmonis, tetapi tiba-tiba Elu pergi meninggalkan rumah dan dikejar oleh Eli. Siapa kena? Pak Ambar kena ya? Pak Ambar kena ya. Jadi siapa yang menang tadi? Iya. Sudah, itu saja sedikitnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semangat pagi nih ya. Boleh kena tangkap ya. Nah ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya materi kita. Konsep utama modul budaya positif yaitu ada 7 tadi, perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigma belajar ya Bapak Ibu, perlu kita ketahui anak-anak yang kita ajarkan ini ya, sekarang kita belajar sebagai pengajar itu mengajar berpusat kepada siswa ya Bapak Ibu. Kita mengganti perubahan paradigma belajar. Dulu kan kita menyuruh siswa kan, kita menjelaskan kan, siswa yang kita anggap siswa yang harus mengerti apa yang kita jelaskan. Nah sekarang pemikiran kita, paradigma kita harus berubah mindsetnya, tidak lagi berpusat kepada guru. Dulu kan kita mengajar anak harus, misalnya KKM 70 harus capai 70. Nah, sehingga kita melakukan berbagai cara agar anak tersebut dapat mencapai itu. Tetapi ini bukan hanya sekedar nilai atau capaian yang harus kita capai, tetapi kita harus mengutamakan keberhasilan siswa dan juga berpusat kepada siswa. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin positif di sini kita mengajak siswa untuk bersama-sama menerapkan konsep disiplin sehingga dapat menimbulkan suatu kegiatan yang positif untuk di sekolah kita atau di kelas ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yaitu seperti kita makan, minum, belajar ya, mendapatkan pakaian, minuman ya. Kemudian ada lagi motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kontrol restitusi ya, kita mengontrol siswa itu bukannya menyuruh siswa kita, kan kita paradigma lama kita mengontrol siswa.
kita berpikir bahwa apa yang kita ucapkan siswa harus nurut, kita mengontrol. Tetapi untuk sekarang ini posisi kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri, ya. Jadi siswa dan kita tidak dalam mengontrol siswa tersebut, kita juga harus tanamkan di diri kita bahwa kita juga mampu untuk mengontrol diri kita sendiri, ya. Untuk mengontrol diri kita sendiri. Nah, coba di sini saya contohkan, coba Bapak Ibu, ini ada kertas ya. Kertas ya. Dalam posisi kontrol ya. Nanti saya bagikan kertas ini ya. Bapak Ibu tolong ditulis apa sih yang paling berharga dari Bapak Ibu yang ada di dunia ini? Tulis ya. Apa yang ada yang paling berharga? Yang paling berharga bagi Bapak Ibu yang ada di dunia, apalah yang paling berharga apa? Ya, coba ditulis ya. Apa sih yang paling berharga yang Bapak Ibu punyai ya? Yang paling berharga. Tulis. Ya. Nah, coba ditulis ya. Tuliskan apa yang paling berharga di hidup Bapak Ibu. Terus Ibu lipat, sudah ditulis, dilipat. Ibu genggam tangan Bapak Ibu di dalam genggamannya, ya, di dalam genggamannya dipegang, ya, sudah semua ditulis. Yang paling berharga. Nah, di sini saya minta salah satu Bapak Ibu, merayu temannya di sebelah untuk membukakan atau memberikan apa yang Ibu paling berharga tadi, ya. Kalian mudah nggak terayu apa yang disampaikan oleh temannya, ya? Coba dari sini dulu, Pak Ambar sama Bu Wit dulu. Nah, coba yang merayu Pak Ambar dulu, merayu Bu Wit. Bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya agar Bu Wit mau memberikan apa yang ia pegang, yang sudah ditulisnya, sesuatu yang berharga. Coba bagaimana? Coba. Dirayu. Ibu Wit. Oh, Ibu Wit yang paling cantik. Bolehkah saya meminta kertas yang ada di tangan? Kenapa Ibu Wit? Sudah pakai kerayuan tadi? Gagal. Ya, ini contoh satu ya. Berarti Pak Ambar tadi sudah merayu dengan lembut, atau kecantik lah segala macam. Tapi Ibu Wit tidak mau membukakan kertasnya yang sangat berharga itu ya. Nah, coba yang kedua ini, coba Bu Emma sama Ibu Yun. Coba Bu Emma merayu, dapat semua giliran. Bu Emma merayu Bu Yun. Banyak. Bu Yunin Gemoy, bolehkah saya meminta kertas yang ada di genggaman Bu Yun? Sudah ya? Tidak dapat juga dibukakan ya. Dari Bu Yun nggak mau, itu sudah dirayu. Coba Ibu
Anis. Bu Anis ini merayu. Ini mungkin bisa Ibu Anis ini. Dia ini lah bawa ke martabak. Coba Bu Anis merayu Bu. Misma cantik. Bolehkah ibu minta yang ada di genggamanmu? Boleh ya? Pengen tahu apa yang sangat berharga dalam diri Bu Misma. Boleh, boleh. Boleh kan? Boleh kan? Boleh ya? Ah, boleh. Untuk Bu Anis tadi boleh ya Bu Isma ya. Ya. Selanjutnya Bu Ulan sama Bu Citra juga. Ibu Citra yang cantik, yang baik hati, bolehkah saya meminta kertas yang ada di tangan Ibu Citra? Saya ingin melihat apakah yang paling berharga di tangan Ibu Citra. Boleh deh ya. Bolehlah. Kenapa ini tahu? Coba gue tadi. Karena saya ingin melihat apakah yang berharga di dalam di tulisan kertas Ibu Citra tersebut. Karena ini sangat berharga bagi saya. Jadi ya tidak apa-apa lah. Boleh Bu. Boleh, berhasil. Coba tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Ya, Nah, dari yang kita laksanakan ini namanya posisi kontrol itu tetap pada diri kita, ya. Tergantung kita mau memberikan atau tidak, ya. Walaupun ini tadi contoh Pak Ambar tadi merayu Bu Wit dengan sepenuh hati, tetapi diri kita tetap memposisikan kita mengontrol diri sendiri. Dari keyakinan kita mau atau tidak memberikan apa yang kita simpan kan. Jadi begitu juga kepada murid kita Bapak Ibu. Nah, jadi kita menganggap mereka itu kita yang mengontrol mereka. Kita harus, kita PR, ini bersih. Tetapi mereka itu, siswa itu sudah ada, mereka mempunyai kodratnya masing-masing, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam, ya. Ya, kodrat. Kalau kodrat alam itu mereka sudah ada dari diri mereka sendiri dari lahir. Kemudian kalau kodrat zaman itu mereka mempunyai kemampuan berdasarkan perkembangan zaman. Maksudnya kita dalam mendidik siswa harus memenuhi kedua kodrat tersebut. Maksud dari kodrat zaman itu mereka harus kita ajarkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Sekarang kan sudah tidak lagi guru misalnya memukul siswa ataupun sebagainya, ya, ke hal-hal kekerasan dalam mendidik siswa. Nah, untuk sekarang karena zaman kita itu sudah berubah Bapak Ibu. Kita sudah tidak dibolehkan lagi. Sekarang juga kita dalam mengajar itu harus menggunakan media-media ke abad ke-21 seperti Infokus dan media alat-alat yang dapat menangkap atau menjelaskan materi ajar kita, dan juga bahan ajar kita itu harus bervariasi. Kan mereka itu jangan sampai mereka yang lebih tahu dari kita. Maksud dari variasi kan mereka sudah lihat YouTube, lihat ini HP, internet segala macam kan.
Tetapi gurunya misalnya mohon maaf ya, kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan ketertinggalan ya. Jadi kita harus sebagai guru mengikuti perkembangan. Jangan sampai kita tertinggal dengan siswa kita, Bapak Ibu ya. Insya Allah di SD 24 ini guru-gurunya hebat semua ya. Ya, amin ya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya Bapak Ibu, pada saat kita melaksanakan pembelajaran, kita bersama siswa itu kita membuat dulu Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, Pak Ambar tahu nggak contohnya seperti apa? Keyakinan kelas yang kita buat bersama siswa itu. Nah ya, nanti contohnya misalnya kita belajar, memulai pelajaran ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, itu yang pertama kita buat mereka happy dulu, ice breaking, nyanyi dan sebagainya ya dalam mengajar. Jangan kita langsung ke materi kan, karena mereka itu seperti kita perlu hiburan dulu di awal pembelajaran kan. Setelah kita berdoa ya, ice breaking. Nah, pas kita mau memulai pelajaran, kita buat dulu keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi posisinya itu mereka itu bukan hanya mendengarkan misalnya satu, kalian tidak boleh A, tidak boleh ini, tidak lagi Bapak Ibu. Kita harus bersama-sama dengan siswa untuk merumuskan keyakinan kelas. Maksudnya siswa juga diajar. Contoh, misalnya Bapak Ibu mengajar, sebelum belajar keyakinan kelas ini maksudnya itu kegiatan yang tidak boleh atau boleh kita lakukan di dalam kelas tersebut. Kita membuat kesepakatan ya, kesepakatan bersama siswa. Jadi bukan kita saja yang menentukan kamu tidak boleh datang terlambat, kamu tidak boleh apa, tetapi siswa kita ajak juga untuk membuat kesepakatan. Jadi mereka tidak hanya dari gurunya ya, mereka juga mempertanggungjawabkan apa yang mereka yakini bersama. Misalnya kita buat anak-anak keyakinan kelas yang pertama apa, nanti mereka coba ini tulis semua keyakinan kelasnya, si A, si B, si C, si D, nulis. Misalnya 1, tidak datang terlambat. 2, harus saling menghargai di dalam kelas. 3, misalnya apalagi Bu Yun apa? Piket, menjaga kebersihan. Apalagi misalnya tidak boleh ribut di kelas. Nah, jadi mereka siswa itu kita ajak untuk bersama-sama kita menyepakati apa yang ingin kita pelajari. Jadi jika mereka melanggar apa yang mereka buat. Jadi bukan kita sendiri yang menentukan itu, tapi kita bersama-sama mengajak siswa untuk menyepakati bersama, sehingga jika mereka melanggar, maka mereka melanggar apa yang telah mereka buat sendiri ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi ini coba Pak dirayakan ya. Itu perubahan paradigma tadi ya. Coba ke bawah lagi. Sudah lagi. Nah, biar apa tadi perubahan segitiga restitusi ya. Nah, maksudnya ada yang video apa tuh? Video. Segitiga restitusi ya. Nah, ini ya, ada gambarnya penerapan segitiga restitusi. Seandainya segitiga restitusi ini ya, jika terjadi masalah ya, siswa melanggar apa yang mereka sepakati ya. Misalnya siswa datang terlambat ataupun siswa itu pulang duluan. Kita kan dapat bocoran dari temannya atau dari guru lain. Misalnya Pak Ambar, si Dita pulang duluan pas pelajaran olahraga misalnya kan.
Jadi untuk diri kita sebagai guru harus menerapkan penerapan segitiga restitusi ini. Kita tidak boleh langsung mengecas anak tersebut, marah-marah atau sebagainya. Nah, penerapan segitiga restitusi ini kita panggil kita panggil. Nah, ada kalimat-kalimatnya Bapak Ibu ya, sehingga mereka jangan sampai mereka dongkol dengan kita, marah dengan kita ya. Jadi kita tanya, "Nak, Dita, apakah perbuatan kamu yang kamu lakukan terlambat? Apakah bagus?" Nanti kan jawabnya, "Tidak, Pak." Nah, tanya lagi, "Mengapa kamu melakukan hal tersebut terlambat?" "Ini, Pak, misalnya ulu-uluan kawan," kan mereka tuh jawab "Iya, Bapak ada bocoran dari temannya, kamu datang pulang duluan ya." Tetapi kita tidak boleh menghukum Bapak Ibu ya. Di dalam pembelajaran kita ini, di dalam pendidikan untuk kedepannya, itu posisi menghukum itu salah. Dia itu menghukum siswa itu, kalimat menghukum itu tidak dibolehkan lagi. Dalam bentuk apapun ya Bapak Ibu, menghukum siswa dalam bentuk apapun. Tetapi kita ya, dalam misalnya siswa telah ini pulang duluan tadi, kita tanya, sebenarnya untuk penerapan segitiganya ya kalimatnya, "Tidak apa-apa Dita, kamu pulang duluan. Sebenarnya setiap manusia memang pasti pernah melakukan kesalahan," kita cek itu kan. "Tetapi untuk pulang duluan ini tidak boleh, tidak bagus. Karena coba Dita, ingat gak keyakinan kelas kita? Pasti disebutkannya, ingat Bu," katanya kan. Apa salah satunya? Tidak boleh pulang duluan. Jadi Dita sebenarnya tidak apa-apa berbuat kesalahan. Kita jangan langsung kamu ini jangan. Dia jadi marah apa nanti diulanginya lagi kan. Tetapi kita angkat dia, "Tidak apa-apa Dita membuat kesalahan. Ibu juga dulu pernah berbuat salah. Pak ini juga pernah salah. Seluruh manusia pasti punya kesalahan. Tidak ada yang tidak punya kesalahan. Tetapi bagaimana cara Dita untuk merubah kesalahan Dita terlambat tadi, tidak pulang duluan tadi, sehingga Dita tidak pulang duluan lagi. Nah, apa yang Dita, tidak apa-apa Dita melakukan kesalahan tapi jangan diulangi lagi ya Dita, karena perbuatan tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan keyakinan kelas." Nah, jadi kita posisi kontrol segitiganya kita sebagai teman, itu nanti ada beberapa posisi kita dengan siswa ya. Sebagai teman, jangan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita membuat rasa bersalah terhadap siswa, mereka nanti cenderung benci dengan kita, tidak suka dengan kita, tidak mau belajar. "Oh, ada ibu itu tidak kalah belajar." Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita dicap sebagai guru seperti itu. Misalnya, "Oh, ada ibu itu, enggak malas aku dengan ibu itu," misalnya tadi kan. Tetapi kita harus menjadi guru yang sangat disenangi, diimpikan, dirindukan. "Oh, ibu tuh belum datang, mana ibu tuh?" Nah, kita harus seperti itu Bagaimana caranya siswa itu sayang dengan kita, senang dengan kita Tetapi juga harus dengan batas-batas yang wajar. Jangan juga kita nanti direndahkan oleh siswa ya. Ada batas yang wajar Nah, untuk posisi kontrol tadi saya ulangi. Jadi setelah kita membicarakan sama Dita, kita suruh dia, "Dita, apa yang harus Dita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi?" Nah, nanti Dita menjawab, "Bu, saya akan minta maaf sama Pak Ambar," misalnya di pelajaran Pak Ambar olahraga dia pulang duluan Nah, jadi dia tahu, biarlah dia sendiri yang ingin apa yang ia lakukan itu, jangan kita. "Kamu minta maaf ya sama kepala sekolah, sama Pak Ambar, sama itu." Itu kan bukan dari diri dia kan. Jadi kita hanya memposisikan diri kita tuh menumbuhkan berpikir sendiri dia itu. "Coba Dita, untuk memperbaiki kesalahan Dita, apa sih yang akan Dita lakukan?" "Itu Bu," katanya, "aku nak minta maaf." Nah, minta maaf dia kan. Jadi itu dari diri dia sendiri, ingin minta maaf, ingin apa. Kita hanya menumbuhkan
menerapkannya saja ya. Jadi dengan siswa ya, itu untuk zaman sekarang ya Bapak Ibu, perubahan sangat luar biasa ya. Saya sendiri juga sangat sebelum masuk CGP ini ya, saya juga banyak sekali perubahan di dalam pembelajaran ya. Dulu kan kita berpusat kepada guru dalam belajar ya. Sekarang kan kita tidak lagi siswa, banyak sekali. Dulu kan kita keras dengan siswa ya. Nanti Bapak Ibu kalau masuk CGP, saya doakan lulus, ada beberapa yang mendaftar. Semoga nanti tahu ya, kita nanti sharing sama-sama ya untuk menerapkan pembelajarannya selanjutnya. Coba Pak Lek, ke depan lagi. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Nah, yang ini tadi yang saya jelaskan sedikit-sedikit tadi ya. Ini ada keterangannya ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif tanpa kekerasan ya Bapak Ibu, tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid ya. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka berbuat salah, mereka harus kita tanamkan agar mereka paham kesalahan apa yang telah mereka lakukan ya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara yang menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, coba saya tanya dulu Bapak Ibu boleh tidak sekarang kita misalnya dalam pembelajaran itu memberikan penghargaan kepada siswa yang pintar saja. Misalnya siapa yang nilainya paling besar kita kasih hadiah. Coba siapa yang mau jawab? Coba Pak Alek, boleh atau tidak kita memberikan penghargaan kepada siswa, salah satu siswa yang misalnya pintar di dalam kelas Kalau menurut saya boleh, karena kalau dia dapat nilai bagus, jadi teman-teman yang lain itu dapat termotivasi untuk dapat nilai yang besar. Kalau saya boleh. Ya, coba Pak Ambar, ada tak yang lain? Menurut saya sama seperti Bapak Alek, mendorong siswa untuk melakukan mencontoh sesuai yang sudah mendapat hadiah tersebut. Yang lain ada tak yang lain? Jawabannya yang beda. Ada tak yang beda? Ada yang beda? Sama. Nah, ini ya Bapak Ibu, paradigma kita belum berubah. Dalam memberikan penghargaan itu kita tidak boleh Bapak Ibu ya. Saya juga sebelumnya juga sama berpikiran seperti Bapak Ibu ya. Itu akan sangat sekali berdampak kepada murid yang lain itu. Mungkin ada yang satu dua yang termotivasi, tetapi yang lain kebanyakan membandingkan, mereka membandingkan ya. Apa itu? Tambah lesu aku nak belajar dengan dia. Giliran si ini cak keiniannya didapat hadiah. Mereka tambah tidak termotivasi Bapak Ibu ya. Kita harus ubah itu ya. Tetapi ya ada cara lain Bapak Ibu ya untuk menumbuhkan semangat mereka. Jangan dengan yang nilai besar saja ya. Tetapi nih bagi nilai yang kecil itu juga harus kita samakan ya. Berarti itu dulu saya juga berpikir seperti itu, sama seperti Pak Alek dan yang lain ya. Tetapi saya juga terkejut, ternyata itu tidak dibolehkan ya Bapak Ibu, karena dapat merusak ataupun pemikiran siswa kita. Mereka akan yang tidak itu tambah down. Mereka akan tidak, malahan mereka lebih malas ya. Karena katanya pilih kasih apa yang itu aja, pasti yang peringkat itu yang itu saja. Yang ini satu pasti ini satu itu terus. Tidak mungkin ya yang
yang di belakang jari naik itu kan tidak pernah kita alami kan. Nah itu sudah perubahan paradigma ya. Nanti kita belajar lagi itu untuk mengulas lagi ya bahwa itu salah ya, karena pemberian penghargaan itu akan mengakibatkan kecemburuan sosial ya. Coba ada batasan ya siswa itu ya. Coba lanjut Pak Lem. Bawah. Motivasi perilaku manusia. Nah ini mendapatkan imbalan atau penghargaan satu tingkat di atas motivasi yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghadiah pengakuan dan imbalan dari orang lain. Itu motivasi perilaku manusia tadi ya. Kemudian itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya kita sebagai manusia itu pasti kita ingin tak menang sendiri, ataupun kita harus menghindari kesalahan kita di hadapan orang lain ya. Misalnya kita menghindari hukuman dan sebagainya. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Lanjut Pak. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, siswa kita terutama ya, mereka itu perlu kasih sayang Bapak Ibu ya, perlu perhatian, kasih sayang dari kita, dari guru, keluarga ya. Apalagi Bapak Ibu siswa-siswa SD ini otaknya itu sangat tergantung dari anak SD ya, dari pembelajaran itu ya. Yang kedua mereka juga perlu kebebasan ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang ya. Nah kemudian ada kebutuhan bertahan hidup ya, kebutuhan yang sifatnya psikologis untuk bertahan hidup seperti makan, tempat tinggal dan lainnya. Kemudian penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Dan yang terakhir itu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu untuk kesenangan ini siswa memang mereka datang ke sekolah ini juga antara lain mencari kesenangan ya. Selain untuk belajar, mereka juga bermain di sekolah ya. Tidak apa-apa, seperti kita kan di rumah ya Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup ini tertekan. Maksud tertekan, kita datang sekolah, pegawai, balik ini, balik lagi, pegawai lagi. Kita juga butuh senang Bapak Ibu, butuh refleksi, butuh tertawa, canda untuk kehidupan kita ke depan ya. Jangan sampai hidup kita ini monoton, beda kata alurnya bahasanya. Datang pegawai, balik. Kita juga sesama guru harus juga saling bahasa kita nih Pak Alek, saling tukar sharing kerjasama, ngobrol kalau kita melakukan hal tersebut, maka di dalam diri kita, jiwa kita, baik-baik di rumah tadi ribut dengan suami misalnya, apapun ada masalah, jadi lepas, hilang kan gitu sebagai guru jangan kita tidak berkomunikasi ataupun mau sendiri-sendiri ya Bapak Ibu jadi kita dalam mengajar nanti tidak mood bahasanya, terimbas dengan siswa kita. Jadi kita nak marah-marah marah-marah dengan siswa. Jadi kalau diri kita senang dulu, senang kan, jadi siswa juga nanti akan merasa tersalur energinya, energi positif dari diri kita. Ibu itu cantik nih ya, naman ke kelas, senyum lah. Jadi siswa tadi terangsang kan, mereka termotivasi untuk belajar. Ini masuk kelas Rayan tuh misalnya tadi kan. Jadi siswa itu di Bapak Ibu kalau dia kita kan anak SD ini lebih cakep nangkap pasti dia kan balik sekolah, mak itu kok ibu tuh misalnya Pak Alek itu rainya nak merenggut di kelas, anak marah-marah gawinya, dia tahu ngapu kami ndak belajar dengan dia.
Kalau Ibu Yunita itu lemah dia misalnya di drama baik misalnya contoh Jadi anak-anak SD ini biasanya dia tuh sampai cerita sama orang tua Jadi Bapak Ibu bagaimana cara kita mengontrol tadi, mengontrol kita memanage, jangan sampai apa yang kehidupan kita di luar itu terbawa di dalam kelas. Ya, ada masalah terbawa di kelas, dengan guru ada cekcok terbawa di kelas. Jangan sampai usahakan kita di sini harus saling sama-sama, tidak ada cekcok. Karena tempat kerja kita ini adalah kebutuhan dasar kita, Kita di sini kasarnya tuh dapat duit dari sini, gaji dari sini Ini rumah kedua Bapak Ibu rumah kedua dari kita. Jadi kalau rumah kedua kita harus juga menjadikan rumah kita ini harmonis keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bukan hanya di keluarga tetapi juga di sekolah. Lanjut Pak Alek. Nah ini tadi ada 5 posisi kontrol yang pertama tadi itu penghukum penghukum ini. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi hukuman akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti selawan, itu marah Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kata-kata keluar yang lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali Pak harus memberitahu kamu. Maksudnya kita berbicara sehingga mereka siswa itu membuat mereka merasa bersalah sendiri Coba lanjut Pak. Nah, 5 posisi kontrol itu ada sebagai teman Jadi sebagai teman itu kita dengan siswa sebagai teman, memposisikan diri kita. Tadi kan ada sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum tadi tidak boleh Bapak Ibu Nah, yang kedua tadi membuat mereka rasa bersalah. Nah, yang ketiga kita posisi sebagai teman, itu boleh. Nah, 5 posisi kontrol ini ada yang boleh, ada yang kita laksanakan, ada yang harus kita hindari. Nah, yang sebagai teman ini kita harus ayo bantulah. Nah, ya misalnya si siapa tadi Depi tadi misalnya pulang duluan Depi bantulah Ibu Depi itu kotornian gitu. Tolong Ibu sapu. Jadi kita seolah-olah jangan ada image-nya Ibu nih hebat tolong sapu ini bersih. Tapi ini Depi, Ibu tolonglah Depi, Ibu bersihkan. Jadi kita tuh seperti teman dengan siswa itu kan, bukan sebagai pemberi rasa bersalah Ini tadi ayo bantulah demi Bapak, demi Ibu misalnya. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau maksudnya itu pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya. Maksudnya kita dalam mengajar memantau siswa. Jadi kita yang bertanggung jawab terhadap apa yang siswa kerjakan, karena kita sebagai pemantau mereka Lanjut. Nah, kemudian ada lagi posisi sebagai manajer Nah, posisi terakhir yang kelima sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya tadi yang kita suruh tadi, dia mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri Lanjut Pak Alek. Nah, ini tadi keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan. Ini keyakinan kelas mereka kita suruh ke depan, nempel ke apa-apa yang kita ingin kita buat sama-sama tadi. Nanti kita setelah kita sampaikan ke depan, mari kita buat kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari keyakinan kelas tadi misalnya 1 harus datang lebih pagi, 2 misalnya
tidak boleh terlambat ya. 3 misalnya apa, nah nanti kita simpulkan. Jadi mereka sama-sama mentaati apa yang kita laksanakan bersama ya. Ini membuat keyakinan kelas tadi. Lanjut. Nah segitiga tadi ya, segitiga diskusi tadi ya, dengan kita mengajak siswa tadi kan, menanyakan mengapa terlambat ya. Kita nanyakan face to face ya. Nah ini validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan ya, menstabilkan identitas ya. Jadi segitiga diskusi ini bagaimana cara kita dengan siswa untuk menanyakan keyakinan dia sehingga dia itu tahu atas kesalahannya dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka laksanakan dan kerjakan. Nah ini langkah-langkahnya tadi kan, langkah-langkah segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah ya.